Jadi bagaimana untuk melatih kesabaran? Nah, ini tidak gampang ya. Orang bilang bisa sabar, bisa wah saya sabar, saya bisa ini itu ini itu. Tapi ternyata kegelapan telah berubah menjadi terang. Sinar surya mulai menerangi alam semesta. Selamat pagi, selamat memulai perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Baik kawan-kawan, teman-teman semua, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wandi MP atau mengajak mencari berkah. Baik kawan-kawan, di kesempatan kali ini Wandi mau berbagi sedikit tentang melatih kesabaran atau melatih supaya kita bisa sabar, karena sabar itu juga kunci dari menentukan perubahan nasib kita juga. Nah, dan untuk segala sesuatu yang baik-baik itu nanti bisa kita dapatkan itu dengan sabar. Nah, sebetulnya banyak untuk menentukan nasib ke depan itu yang terutama yang bisa merubah nasib lebih baik itu ada sabar, ikhlas, rendah hati, dan ikhtiar. Itu udah pasti. Nah, di sini mau berbagi tentang sabar. Jadi bagaimana untuk melatih kesabaran? Nah, ini tidak gampang ya. Orang bilang bisa sabar, bisa wah saya sabar, saya bisa ini itu ini itu. Tapi ternyata hanya sebatas omongan. Tapi ini yang namanya sabar yang sesungguhnya itu seperti apa? Nah gitu tuh teman-teman kawan-kawan ya. Jadi untuk melatih sabar, jadi untuk cara melatihnya itu diusahakan kita bisa menciptakan refleks. Apa itu refleks? Menciptakan refleks di hati, tapi refleks yang di hati atau perasaannya itu refleks itu kalau menciptakan refleks itu mulai dari kebiasaan. Jadi kebiasaan itu nanti kalau sudah terbiasa, nah itu nanti menjadi refleks apa ya? Refleks yang ini untuk kesabaran tadi. Suara refleks itu untuk banyak, luas, banyak. Yang ini yang dibahas tentang kesabaran. Jadi kita harus bisa menciptakan refleks dari mulai dari kebiasaan. Kebiasaan apa? Yaitu sabar. Sabar itu dari apa ya? Ambil contoh, langsung saja ambil contoh kita yang umum aja, yang umum. Biasanya di tempat keramaian. Di tempat keramaian, contohnya antrian. Nah, dari antrian kita pasti kalau antriannya itu antrian apalagi lah antrian yang lain, antrian yang namanya antrian ya, soalnya kan banyak antrian itu pasti ada rasa kekesalan. Nah ini nih kekesalan. Jadi kekesalan itu bagaimana kita bisa menahan kekesalan antrian yang panjang ataukah
nggak ambil dari yang nggak cuman antrian sih, jadi banyak lagi. Terus seperti halnya yang biasanya terjadi itu di jalan raya. Di jalan raya itu pasti ada senggolan motor atau mobil ataukah apa. Nah itu kebiasaannya itu yang terjadi, dan ini juga fakta. Ini yang terjadi itu kalau di jalan, kalau ada namanya kecelakaan kan nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu, dan itu juga dari Tuhan Sang Pencipta, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang begitu. Itu juga sebetulnya juga memang udah ya, semua kembali lagi ke diri kita sendiri. Nah itu dari itu, nah itu ya biasanya semuanya tidak merasa bersalah. Nah ini tidak apa ya namanya, tidak merasa bersalah semua. Jadi seolah-olah semuanya benar, tapi udah terjadi. Nah ini karena apa ya, karena kita tidak istilahnya lupa, mungkin lupa atau tidak tahu bahwa semuanya yang terjadi itu memang sudah ada yang mengaturnya. Nah sudah ada yang mengatur atau sudah apa ya, sudah ya memang itu terjadi. Jadi ada orang pasti, wah kamu itu gimana sih bawanya, ini itu gimana ini. Nah itu salah satu cara apa ya namanya ya, untuk melatih kesabaran. Nah di situ tuh harus bisa menahan emosi, bagaimana supaya yang kita kekesalan ini apa ya, tidak tercuap atau yang menimbulkan cekcok. Nah kita bisa dibicarakan dengan santai atau dibicarakan dengan baik-baik, pasti ada jalan keluarnya. Nah kan begitu. Itu dengan apa ya, semuanya itu menahan emosi. Yang namanya melatih kesabaran itu harus bisa menahan emosi, menahan hati emosi. Itu di jalan dan di lingkungan rumah. Nah di keluarga, kalau anak rewel ataukah pasangan yang bikin emosi segala macam, nah itu diusahakan menahan. Nah ini kalau dilakukan dengan secara hati, secara rutin, atau pas lagi ada kejadian, entah itu di rumah atau di jalan ataukah di mana aja, di tempat kerja, kalau kita bisa menahan emosi atau dicaci maki orang, ya namanya dicaci maki ya pasti emosi, tapi kalau bisa itu menahan emosi, karena semua yang terjadi itu yang bisa mengakibatkan kita nasib baik, ataukah kita bisa menciptakan nasib baik atau hadiah kebaikan, itu biasanya yang tidak atau di luar nalar, biasanya di luar nalar. Contohnya dicaci maki, kalau kita sabar, kita menahan emosi, itu nanti ke belakang nanti ke depannya pasti mendapat kebaikan. Nah itu biasanya tidak terpikir ya, tidak terpikir. Biasanya itu yang bisa menjadikan apa ya, menjadikan kesabarannya hilang atau kesadarannya itu hilang, itu hanya keegoisan dimanapun tempat. Nah itu harus bisa menjaga atau bisa menahan yang namanya keegoisan, egois, terus menahan emosi,
Nah, itu memang agak susah. Tapi kalau dilakukan dengan rutin atau dengan kesadaran, dan ini yang dilakukan itu hanya semata untuk melatih kesabaran, yang tadi saya bilang, ciptakan refleks atau ciptakan kereflekan dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Itu kita kalau udah refleks, tapi refleks dalam arti kebaikan, itu nanti secara tidak kita sadari kebaikan itu kita lakukan dengan sendiri, nggak usah dipikir, langsung refleks aja, kebaikan pasti kita lakukan. Nah, itu untuk teman-teman ya. Mudah-mudahan dipahami ya, namanya itu tadi melatih kesabaran itu diusahakan kita menahan emosi, menahan amarah, menahan keegoisan kita, dan jangan dibilangnya itu seolah-olah kita ini yang benar. Nah, itu tuh yang paling susah, itu yang kalau kita sudah merasa benar ya udah, kadang memang susah. Nah, itu nanti kembali lagi ke nanti itu pembahasannya, atau itu masuk di rendah hati. Nah, itu nanti. Tapi ini yang untuk kesabaran itu harus benar-benar kita melatih. Itu tidak instan, pasti pakai proses. Itu tergantung dari sifat atau karakter. Kalau karakternya kita ada karakter yang memang karakternya itu punya sifat emosi tinggi, yang memang agak susah, tapi bisa. Itu pasti bisa untuk melatih kesabaran. Nah, itu teman-teman bisa dirasakan sendiri, dan mungkin bisa teman-teman, kawan-kawan melakukannya. Mudah-mudahan berhasil dan menghasilkan hasil yang lebih baik ke depannya. Nah, itu untuk kawan-kawan ya. Baik, untuk teman-teman, untuk kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau mengoreksi barangkali yang saya sampaikan ini salah, kurang tepat, yang mohon dikoreksi. Dan kalau ada yang mau bertanya ataukah mau berbagi tentang melatih kesabaran itu bagaimana, ya silakan di kolom komentar. Baik kawan-kawan, mudah-mudahan untuk video kali ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran dalam suatu hal yang kebaikan, dan kelancaran rezeki. Baik kawan-kawan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.